Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan metabolisme. Terima kasih kepada Pak Rido Wibowo selaku guru biologi 12 MIPA 1 plus wali kelas. Perkenalkan, nama saya Yana Minuzal sebagai host, ada Anida Sabrina sebagai moderator, Faris Alfiandra sebagai presentator, Sri Ratnadila sebagai presentator, Najwa Aziza sebagai presentator, dan Rafli Ahmad sebagai presentator. Kemudian untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya, dimulai dari pengenalan metabolisme yang akan dipresentasikan oleh Najwa. Metabolisme adalah semua reaksi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme diawali dengan substrat awal dan diakhiri dengan menghasilkan produk akhir. Katabolisme. Pengertian dari katabolisme itu proses pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Nah, pengertian dari anabolisme itu proses penyusunan atau sintesis suatu molekul. Metabolisme mempunyai substrat awal, yaitu molekul besar atau kompleks. Anabolisme memiliki substrat awal, yaitu molekul kecil atau sederhana. Katabolisme menghasilkan produk akhir, yaitu molekul kecil atau sederhana. Anabolisme menghasilkan produk akhir, yaitu molekul besar atau kompleks. Sifat katabolisme itu eksergonik, yang berarti menghasilkan energi. Terus sifat dari anabolisme itu endergonik yang berarti membutuhkan energi. Terus reaksi dari katabolisme itu menimbulkan panas atau eksoterm. Sementara reaksi dari anabolisme itu butuhkan panas atau endotherm. Contoh dari contoh dari katabolisme itu respirasi. Dan contoh dari anabolisme itu fotosintesis. Fungsinya dari metabolisme itu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia. Sementara anabolisme itu fungsinya dari fotosintesis, yaitu merupakan proses suatu cahaya untuk sebuah tanaman atau tumbuhan hijau lain. Kemudian terdapat komponen-komponen yang akan dipresentasikan oleh Rafli Ahmad. Ya, komponen dalam proses metabolisme pertama itu enzim. Enzim itu ada dua, intraseluler atau disebut dengan enzim atau ekstraseluler atau extraenzim. Yang kedua itu energi. Enzim merupakan biokatalisator atau katalis organik yang dihasilkan oleh sel. Katalis adalah zat kimia yang mempercepat reaksi, tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi. Enzim tersusun atas protein apoenzim yang merupakan gugus aktif enzim. Beberapa enzim membutuhkan tambahan komponen kimia, yaitu kofaktor. Kofaktor terdiri atas beberapa jenis, yaitu gugus prosterik, ion organik, dan koenzim. Endoenzim dihasilkan di dalam sel, digunakan di dalam sel, contohnya enzim katalase. Ekstraenzim dihasilkan di dalam sel dan digunakan di luar sel, contohnya itu enzim amilase, lipase, dan maltase. Kemudian ada klasifikasi enzim yang akan dipresentasikan oleh Sri Ratnadila. Berdasarkan IUB atau International Union of Biochemistry atau Ikatan Biokimia Internasional, diklasifikasikan menjadi 6 kelompok. Yang pertama itu ada hidrolase, enzim hidrolisis yang mengkatalis suatu reaksi karena adanya air. Maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa. Kemudian yang kedua itu ada oksidoreduktase, enzim yang mengkatalis reaksi reduksi dan oksidasi. Contoh
Katalase yang mengkatalis hidrogen peroksida atau H2O, molekul air atau H2O dan oksigen O2. Yang ketiga ada liase, enzim yang menambahkan gugus baru ke substratnya dengan memecahkan ikatan gandanya. Contoh, pirufat dekarboksilase yang memecahkan asam pirufat menjadi etanol dan karbon dioksida. Yang keempat ada transferase, enzim yang mentransfer suatu gugus ke yang lain. Contoh, glukosa menerima gugus fosfat dari ATP untuk membentuk glukosa 6-fosfat. Kelima ada isomerase, enzim yang mengubah isomer menjadi ke bentuk lain. Contohnya, sitrat harus menjadi isositrat sebelum reaksi oksidasi. Keenam ada ligase, enzim yang membentuk suatu ikatan kimia barunya. Ligase membentuk karbohidrat, protein, dan makromolekul lainnya. Kemudian, ada cara kerja dan teori kecocokan yang akan dipresentasikan oleh Faris Alfiandra. Cara kerja enzim. Enzim memiliki sisi aktif untuk mengikat substrat atau bahan yang akan direaksikan. Sisi aktif ini memiliki dua fungsi, yaitu mengikat substrat dan menurunkan energi aktivasi reaksi. Cara kerja enzim menganut dua teori, yaitu yang pertama teori kunci dan anak kunci atau lock and key. Yang kedua teori kecocokan induksi atau induksi fit. Terus ada teori kunci dan anak kunci atau lock and key. Teori ini diungkapkan oleh Emil Fischer pada tahun 1890 berdasarkan kekhususan struktur enzim yang hanya dapat diberi ikatan dengan jenis substrat tertentu yang memiliki struktur yang khas dengan struktur enzim tersebut. Teori kecocokan induksi atau induksi fit. Teori ini menyatakan bahwa enzim dan sisi aktifnya merupakan suatu struktur yang fleksibel. Pada struktur enzim ditemukan adanya suatu interaksi dinamis, yaitu dapat menyebabkan adanya perubahan pada struktur enzim tersebut. Teori ini dinyatakan oleh Daniel Koslan. Kemudian, kesimpulan akan disampaikan oleh Anida. Kesimpulannya yaitu metabolisme adalah semua reaksi yang terdiri di dalam tubuh makhluk hidup. Adapun komponen dalam proses metabolisme yaitu satu, enzim. Enzim ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada intraseluler dan yang kedua ada ekstraseluler. Yang kedua ada energi. Lalu, berdasarkan International Union of Biochemistry atau Ikatan Biokimia Internasional, enzim diklasifikasikan menjadi 6 kelompok. Yang pertama ada hidrolase, yang kedua ada oksidoreduktase, yang ketiga ada liase, yang keempat ada transferase, yang kelima ada isomerase, yang keenam ada ligase. Cara kerja enzim menganut dua teori, yaitu yang pertama teori kunci dan anak kunci atau lock and key. Yang kedua, teori kecocokan induksi atau induced fit. Oke, host. Sekian presentasi metabolisme dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 12 Depok. Saya sebagai host langsung beralih ke moderator. Kepada Muhammad Rizky Pratama, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Tri Pujastuti selaku host pada Vicon kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama selaku moderator. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yang dimana presenter 1 adalah Silva Nur Aini, presenter kedua ada Cinta Natasha Cika, presenter ketiga ada Sultan Radit Asyadik,
Presenter 4 ada Dia Dwi Islamiyati. Kepada presenter 1 saya persilahkan. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada konsentrasi enzim. Jika konsentrasi enzim tinggi, penyatuan antara substrat dan enzim akan meningkat. Artinya, kecepatan reaksi kimia meningkat. Yang kedua ada konsentrasi substrat. Kecepatan reaksi akan meningkat sejalan dengan meningkatnya konsentrasi substrat hingga jenuh. Yaitu suhu. Karena enzim merupakan zat yang tersusun atas protein, maka enzim juga memiliki sifat termolabil atau sifat mudah rusak karena pengaruh suhu, yaitu apabila suhu terlalu tinggi akan membuat enzim mengalami denaturasi protein atau kerusakan. Sementara suhu yang terlalu rendah akan membuat reaksi kerja enzim terhambat atau enzim tidak akan aktif. Selain itu, pH merupakan yang mempengaruhi cara kerja enzim. Kebanyakan enzim hanya bekerja pada rentang pH yang spesifik. Pada pH optimum, kecepatan enzim mengkatalis akan maksimum. Lalu selanjutnya aktivator dan inhibitor. Aktivator adalah zat yang meningkatkan pengikatan enzim dengan substrat. Contohnya, ion klorida pada kerja amilase. Yang kedua, inhibitor adalah zat yang bersifat menghambat enzim pengikatannya dengan substrat. Contohnya, sianida yang menghambat kerja sitokrom. Lalu inhibitor ada dua, yaitu ada inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif pada penghambat ini zat-zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substrat. Dengan demikian, baik substrat maupun zat penghambat berkompetisi atau bersaing untuk bersatu dengan sisi aktif enzim. Substratnya tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim. Lalu selanjutnya inhibitor non-kompetitif. Pada penghambat ini, substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim berubah. Selanjutnya, komponen dalam proses metabolisme yang kedua setelah enzim yaitu energi. Salah satu senyawa kimia berenergi dalam tubuh adalah ATP atau adenosin trifosfat. ATP merupakan ikatan 3 molekul fosfat dengan senyawa adenosin. Adenosin terdiri atas adenin dan ribosa. Ikatan ATP bersifat labil, mudah melepaskan gugus fosfatnya. Terlepasnya satu gugus fosfat mengakibatkan ATP menjadi ADP atau adenosin difosfat. Hidrolisis ATP menjadi ADP. Diikuti dengan pembebasan energi sebanyak 7,3 kilokalori per mol. Energi bebas hasil pemecahan ATP digunakan untuk berbagai reaksi endergonik di dalam sel seperti biosintesis molekul, transport aktif pada membran sel, dan aktivitas mekanik seperti kontraksi otot. Sintesis ATP dan ADP dan ortofosfat bersifat endergonik atau reaksi membutuhkan energi, sehingga membutuhkan energi dari reaksi katabolik seperti proses glikolisis. Ya, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada 5, yaitu ada konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, pH, dan aktivator dan inhibitor. Inhibitor itu dibagi menjadi 2, ada non-kompetitif dan ada yang kompetitif. Ada juga energi. Salah satu senyawa kimia
berenergi dalam tubuh adalah ATP atau adenosin trifosfat. Sekian, saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi metabolisme karbohidrat itu adalah proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh untuk mengolah karbohidrat. Nah, metabolisme ini mencangkup anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya itu pada fotosintesis, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Sedangkan katabolisme itu adalah proses pemecahan atau pembongkaran atau penguraian senyawa kimia kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya itu respirasi aerob itu seperti glikolisis, transport elektron, dan sebagainya. Iya, lalu selanjutnya yang A, yaitu ada anabolisme karbohidrat. Anabolisme karbohidrat adalah proses penyusunan senyawa karbohidrat kompleks dari senyawa sederhana. Contohnya itu yang pertama ada fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan atau senyawa organik dari zat anorganik, yaitu air dan karbon dioksida dengan bantuan energi matahari. Nah, yang kedua ada kemosintesis, yaitu penyusunan senyawa kompleks dengan menggunakan energi yang berasal dari proses kimia. Fotosintesis bisa melalui reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang atau fotofosforilasi terjadi di tilakoid atau dikenal dengan fotosistem. Pada reaksi terang dibutuhkan cahaya yang berperan sebagai energi untuk melepaskan elektron dan air sebagai penyedia elektron dan gas. Pada proses reaksi terang terjadi penangkapan energi cahaya. Energi kemudian diteruskan ke pusat reaksi atau klorofil yang kemudian menyebabkan terekstasinya atau keluarnya elektron. Dan selanjutnya terjadi transport elektron dengan transportasi siklik dan transportasi non-siklik. Kemudian ada transportasi siklik dan transportasi non-siklik. Kalau transportasi siklik, elektron dilepaskan oleh fotosistem 1, lalu menuju ke sistem transfer elektron yang kemudian kembali lagi ke fotosistem 1. ATP akan terbentuk ketika elektron melewati kompleks sitokrom. Selanjutnya ada transportasi non-siklik, yaitu ketika foton mengenai fotosistem 2, elektron akan tereksitasi, lalu elektron tersebut bergerak melalui akseptor primer, plastoquinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Proses tersebut menghasilkan ATP. Kemudian terjadi fotolisis yang merupakan pemecahan zat oleh cahaya dan fiksasi atau pengikatan zat. Pada proses ini, molekul air menjadi H2 dan O2. Selanjutnya ada reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan tahapan fotosintesis tanpa cahaya dan terjadi di stroma. Tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, karbon dioksida difiksasi oleh ribulosa bifosfat atau RUBP dengan bantuan enzim Rubixo. Kemudian akan menghasilkan asam fosfogliserat atau PGA. Yang kedua, PGA direduksi oleh NAPDH dengan bantuan ATP membentuk 12 molekul trifosfogliseraldehid atau G3P gakurung 2. Selanjutnya, NAPDH dan ATP ini dihasilkan dari reaksi terang. 2 molekul fosfogliseraldehid akan keluar dari siklus dan akan diubah menjadi glukosa, dan 10 molekul lainnya
berada di dalam siklus untuk membentuk kembali RUBP dengan bantuan ATP. Lantas, apakah itu ATP dan NAPDH? Singkatan dari ATP yaitu adenosin trifosfat, sedangkan singkatan dari NAPDH yaitu nikotinamid adenin dinukleotid. Selanjutnya ada kemosintesis. Kemosintesis ini penyusun senyawa kompleks dengan menggunakan energi yang berasal dari proses-proses kimia. Dia bisa ditemukan di dalam pembentukan sulfa dan pembentukan nitrat, misalnya kayak bakteri sulfur, Thiobacillus, sama Bagiota, atau dari pembentukan nitrat dari bakteri nitrat dan bakteri nitrit, kayak Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Nah, bakteri tersebut memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa-senyawa tertentu. Misalnya besi yang memperoleh energi kimia dengan cara oksidasi Fe2+, ferro menjadi Fe3+, feri. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3, tepatnya amonium karbonat menjadi asam nitrit dengan reaksi berikut ini. Nah, di situ ada reaksinya ya.